Berjalan melalui celah yang terhimpit dinding batu merupakan salah satu sensasi mendaki Gunung Api Purba Ngelanggeran, sebuah formasi geologi yang telah berumur puluhan juta tahun. Tebing-tebing ini menjulang hingga 700 meter di atas permukaan laut di tengah Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul. Bentuknya tidak beraturan, berbeda dari gunung berapi yang umumnya berbentuk kerucut. Pendakian juga tidak melalui lereng dan lembah seperti gunung lain, namun melalui sela-sela batu raksasa yang tersusun secara acak. Sesekali, imajinasi batu yang patah atau lepas dari dudukannya menambah sensasi petualangan ini. Gunung Api Purba Ngelanggeran kini menjadi tujuan wisata yang menawarkan berbagai kegiatan di alam bebas. Dan kita menawarkannya lebih ke tentang kegiatan penelitian, mungkin bebatuan, tentang penelitian tumbuhan, anggrek, dan segalanya. Di Gunung Api Purba ini juga bisa untuk kegiatan camping, jadi yang kita tawarkan memang banyak sekali. Dan di sini ada kegiatan yang lebih, tantangan yang lebih luar biasa itu seperti panjat tebing, ada Tirolian, ada juga clip swing atau meloncat dari tebing. Gunung ini tersusun dari batuan beku berupa andesit, lava, serta breksi yang luasnya mencapai 48 hektar. Yang lebih menarik, konon Gunung Purba ini awalnya berada di dasar laut. Untuk pembentukan dari Gunung Api Purba Ngelanggeran sendiri, awalnya dia merupakan gunung berapi yang berada di bawah laut. Kemudian setelah aktivitas vulkanismenya itu terhenti, aktivitas vulkanisme sendiri berlangsung kurang lebih sekitar 20 juta sampai 60 juta tahun yang lalu. Nah, setelah aktivitas vulkanisme berhenti, kemudian karena ada tenaga endogen berasal dari pertemuan antar lempeng, dia mengalami pengangkatan sehingga terekspos seperti sekarang ini. Bentuk gunung yang terlihat saat ini telah melalui proses selama jutaan tahun yang juga akan dialami seluruh gunung berapi setelah mati. Untuk Gunung Api Ngelanggeran ini, tadinya kan ada kulit luarnya seperti gunung api pada umumnya, misalnya seperti Merapi. Kemudian ketika proses erosi itu terjadi, kulit-kulit luarnya karena memiliki kandungan mineral yang kurang resisten, akhirnya tererosi dan tersisa yang resisten seperti ini. Kawasan ekowisata Ngelanggeran merupakan bagian dari Geopark Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung ini termasuk dalam rangkaian busur Gunung Api Purba di selatan Pulau Jawa yang membentang dari Banten hingga Banyuwangi. Pengembangan wisata berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat di Ngelanggeran terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kelompok darwisnya yang dulu cuma sekitar 20, sekarang menjadi meningkat sangat pesat sampai tahun ini itu sudah hampir 180-an. Itu aja yang terlibat secara langsung, misalnya jadi tukang parkir, ada pemandu, ada yang misalnya guide yang benar-benar tahu tentang apa sejarah Gunung Api Purba itu sendiri, seperti itu. Selain wisata, kawasan Gunung Purba ini juga menjadi daerah resapan air untuk wilayah di sekitarnya. Fungsi ini amat strategis mengingat Gunung Kidul terkenal sebagai daerah kering yang sulit mendapat air tanah. Rekahan-rekahan pada batuan itu sendiri terjadi karena memang ada gaya endogen dari dalam bumi yang sudah saya sebutkan di awal, adanya pergeseran antar lempeng sehingga menimbulkan desakan-desakan dan akhirnya batuan itu banyak rekah-rekah atau bahkan di beberapa tempat ada yang bergeser. Nah, rekahan-rekahan itu yang kemudian menjadi tempat munculnya air dari bawah tanah ke permukaan. Nah, untuk bedanya dengan mata air yang ada di kawasan Kars, bedanya adalah kalau di kawasan Kars lebih didominasi oleh sistem pola penyaluran yang dia berada di bawah tanah. Untuk di kawasan-kawasan yang seperti ini, murni air tanah itu
memang meresap ke dalam batuan, kemudian dia muncul karena ada rekahan-rekahan itu sendiri. Kenapa harus dilindungi? Karena dia ada sesuatu yang unik yang perlu kita lestarikan sehingga ini menjadi warisan anak cucu kita.